السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة صلاة عشاء والتراويح rahimakumullah. Sekarang kita berada di malam yang ke-13, kalau tidak salah Ustaz ya, 12 atau 13? 11 ya? Masya Allah. Dan konsen. Ya, ini menunjukkan sinyal atau pertanda bahwa di berbagai masjid atau musalla itu menunjukkan adanya kemajuan pada saf-saf salat. Tapi alhamdulillah kita di sini ya, sebenarnya tempat yang lain juga insyaallah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak futur juga ya. Meskipun kita yakin atau husnudzan saja kepada saudara-saudara kita, barangkali mereka beribadahnya di rumah setelah salat Isya kemudian dilanjutkan di rumah. Husnudzan saja insyaallah. Memang kalau di Indonesia itu seperti itu Pak, sudah ma'ruf. Berbeda kalau di semenanjung Arab sana, di negeri Arab. Justru di malam-malam yang mau terakhir itu sudah hitungan ke-10 dan seterusnya, mereka malah berlomba-lomba. Cesan mereka itu naik. Kalau kita sebaliknya, karena ada yang namanya pasar malam, di situ berlomba-lomba untuk belanja sebenarnya. Kalau mereka tidak berlomba-lomba untuk cari pahala, berlomba-lomba untuk mencari fadilah, keutamaan di akhir-akhir Ramadan. Meskipun kita belum akhir ini, kita masih di malam yang masih agak ini, masih jauh, tapi sudah diuji ya, sudah mulai futur. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kami diberikan amanah untuk menyampaikan tema muraqabah. Muraqabah. Sebenarnya ini bukan jadwal saya malam ini, tapi karena ustadznya yang harusnya ngisi mungkin ada berhalangan, jadi saya agak dimajukan. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Di masa fitnah ini memang kita berada di akhir-akhir yang berbagai macam fitnah yang kita hadapi. Ibaratnya fitnah ini ibarat sebuah ombak di lautan yang siap menerpa siapa saja. Atau mungkin kalau kita ibaratkan seperti angin puting beliung. Jadi siapapun yang berada di dekatnya siap untuk disembur. Nah, seperti itulah fitnah. Maka seorang muslim agar terhindar dari berbagai macam fitnah yang dihadapi, maka selayaknya lah dia berusaha untuk meningkatkan
kualitas penghambaan dia kepada Allah Jalla wa Ala. Di antaranya adalah muraqabah. Ma makna muraqabah? Apa arti muraqabah? Di sini para ulama menjelaskan tentang makna muraqabah. Di antaranya Al-Imam Ibn Mubarak rahmatullahu alaih, beliau mengatakan raqibillah, bermuraqabalah kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu beliau ditanya, ma huwa muraqabah? Ma hiya muraqabah? Apa itu muraqabah? Beliau mengatakan, kun abadan ka'annaka tarallaha. Jadilah engkau selamanya seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan muraqabah ini menurut definisi oleh Imam Ibn Mubarak adalah engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada kemiripan dengan makna ihsan nantinya. Kalau Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan muraqabah adalah dawamul ilmi al-abdi wa tayaqqinuhi bi tala'il haqqi 'ala adh-dhahiri wal batinihi. Jadi yang dimaksud dengan muraqabah adalah seorang hamba yang senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, baik yang zahir maupun yang batin. Itu makna daripada muraqabah. Jadi seorang ketika sudah ditanamkan di dalam hatinya, seorang muslim, kalau dia merasa Allah selalu mengawasinya, itu rasanya takut berbuat dosa. Meskipun ya kadang-kadang bisa juga jatuh dalam perkara dosa kecil, insyaallah. Ketika bersendirian, mungkin tidak ada satupun manusia yang menyaksikan, tapi ketika dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Atau mungkin bapak-bapak yang pergi keluar kota mengaku mungkin sedang dinas, yang tadinya mungkin niatnya betul-betul dinas, namun ada kesempatan, akhirnya tapi karena di hatinya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, maka dia tidak jadi, dia urungkan niat dia itu. Yang tadinya ingin ingin melakukan perselingkuhan, mohon maaf, tidak jadi karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan di sebelum salat asar, sebelum berbuka puasa, Ustadzuna Al-Fadil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya CCTV. Ibaratnya ilmu Allah itu luas. Allah Maha melihat. Nah, itu makna muraqabah. Makanya para ulama juga menjelaskan bahwa di antara muraqabah itu adalah masuk bagian daripada ihsan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan riwayat yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, bahwasanya tatkala Umar duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih. Dia menanyakan beberapa perkara agama, di antaranya adalah tentang al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam dengan 5 rukunnya. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman. Rasulullah menjawab, rukun iman dan seterusnya. Lalu pertanyaan yang terakhir ditanyakan tentang akhbirni anil ihsan. Maka beliau mengatakan, anta ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Dan ini makna daripada muraqabah. Seorang pemuda ketika mungkin dia berada di kamarnya sendiri, tidak ada orang tuanya yang menyaksikan, tapi yakinlah, biasanya memang ini salah satu fitnah yang menimpa kaum pemuda ketika bersendirian di rumah, apalagi sambil memegang handphone. Kalau dia yakin bahwasanya Allah Maha mengawasi,
dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang muraqabah itu bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi semuanya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna. Di dalam bahasa Arab, inna merupakan salah satu huruf taukid yang menunjukkan makna penegasan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada celah lagi di situ. Bahwa saya pasti Allah tuh melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama ini. Ya. Hendaklah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan, kita melihat sebuah kisah dari Abdullah bin Umar, yang mana kisah ini atau sebuah riwayat ini diambil dalam salah satu kitab Al-Imam Ad-Dhahabi yang bermakna nama kitabnya Al-Ulu, yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang mana ketika Umar bertemu dengan seorang pengembala pada waktu itu, ya, pada masa Umar maksudnya, bertemu dengan seorang pengembala. Singkat ceritanya, si Umar ingin menguji pengembala itu, bagaimana kalau kambing yang kamu gembala ini, kamu ambil satu, lalu kita sembelih, lalu sembelihannya itu setelah itu dimasak, lalu diberikan kepadamu. Apa jawab pengembala itu? Ini bukan milik saya, katanya. Ini milik tuan saya. Tapi apa kata Umar? Gak apa-apa, kamu bisa katakan aja bahwa ini adalah bisa saja diterkam serigala. Maka apa kata pengembala tersebut? Katanya, fa'in Allah. Di mana Allah? Maka dengan jawaban si pengembala itu terenyuh. Tiba-tiba Umar terdiam. Ini menunjukkan bahwasanya muraqabah yang sangat tinggi yang dimiliki seorang pengembala ini. Bahwasanya mungkin tuannya tidak menyaksikan, tidak melihat begitu banyak yang dia gembalai kambing-kambing. Ya. Kalau dia mengambil satu tidak ketahuan. Tapi dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Allah yang melihat. Inilah yang perlu kita tanamkan bagi setiap muslim di masa-masa fitnah seperti ini, apalagi ya, di akhir Ramadan ini ya. Kalau bisa untuk yang namanya perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, ya, mari kita tanamkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita tidak semakin meningkat. Sudah kita berbuat dosa di luar Ramadan, tambah lagi di sini di bulan Ramadan ini semakin meningkat. Oleh karena ini momennya untuk kita betul-betul yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala ya apa yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.